Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini kami kabarkan informasi terbaru terkait dengan P3K Guru di tahun 2022 ini. Silakan simak video ini hingga akhir untuk prioritas pertama, kemudian prioritas kedua, tiga, dan juga pelamar umum. Akan kami sampaikan informasi yang sangat penting berkaitan dengan pelaksanaan P3K, karena banyak sekali masalah yang muncul ya, terutama ketika pendaftaran, banyak notifikasi yang muncul, kemudian membuat guru honorer merasa kebingungan sebenarnya notifikasi ini berarti apa, dan seterusnya, dan apa yang harus dilakukan. Kami telah temukan jawaban dari Kemendikbudristek, jadi silahkan simak video ini hingga akhir, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi dan semoga ini bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Informasi kami sampaikan terkait dengan pelamar yang mendapatkan beberapa notifikasi terkait dengan pelaksanaan P3K ini. Yang pertama kita bisa lihat di mana Bapak Adika atau beliau adalah orang Kemendikbudristek ya, mengumumkan ya, ini lewat WA yang sudah kami dapatkan. Coba kita lihat. Jadi untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan, silahkan turun prioritas. Jadi ini informasi yang pertama ya. Jadi turun prioritas. Jika Anda mengajar mapel yang berbeda dengan mapel P1. Jadi ini syaratnya turun prioritas ketika memang teman-teman melakukan atau mengajar mapel yang berbeda dengan P1. Dan selama Pemda tersedia formasi P2, P3, dan pelamar umum. Nah ini syaratnya. Artinya ketika memang Pemda tidak membuka untuk pelamar umum P2 atau P3, tentunya tidak bisa turun prioritas karena sama saja, karena formasinya tidak ada. Nah kemudian jika mengajar mapel yang sama dengan mapel P1 atau Pemda tidak membuka atau cukup formasinya, maka setelah melakukan turun status prioritas, aplikasi akan menampilkan bahwa Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Anda akan masuk dalam waiting list secara otomatis. Ini adalah informasi yang kedua. Jadi untuk pelamar prioritas yang pertama, ketika memang nanti muncul notifikasi, tidak ada penempatan, kemudian tidak bisa turun, ataupun ketika turun kemudian muncul notifikasi di mana ternyata Pemda tidak membuka untuk P2, P3 atau pelamar umum, maka otomatis P1 masuk di waiting list. Nah, kemudian untuk informasi yang ketiga. Informasi yang ketiga ini adalah tentang status P1 itu diusahakan akan tetap kami amankan. Nah, ini status P1 akan tetap aman. Walaupun tadi teman-teman kemudian turun menjadi prioritas kedua dan ternyata di sana tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Karena memang ternyata formasinya sudah habis dari Pemda tersebut. Nah, kemudian untuk poin berikutnya kita coba lihat bagi seluruh kategori pelamar. Jadi seluruh kategori pelamar jika tidak tersedia formasi untuk P2, kemudian P3 atau P umum, maka aplikasi SSCASN akan memunculkan bahwa Anda tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Jadi, ini secara umum untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum, ketika muncul notifikasi bahwa tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran, artinya memang formasi tidak tersedia. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat ya dari notifikasi ini. Nah, mohon maaf formasi pada instansi tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Nah, ini artinya memang di daerah itu tidak ada formasinya. Otomatis teman-teman P2, P3, dan P4 tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Namun untuk P1 maka otomatis masuk di waiting list, itu bedanya. Oke teman-teman ya. Nah ini informasi yang 4 informasi pertama. Kemudian kami juga telah mendapatkan ini informasi yang bertanya tentang hal tersebut ya, berhubungan dengan P1. Ini ada yang bertanya seperti ini. Assalamualaikum Pak, misal tidak ada formasi, apakah status P1 hangus atau tetap masuk ke waiting list? Nah,
Kemudian dijawab dengan forward dari diteruskan ya informasi dari Pak Andika yang sudah kita bahas di awal bahwa untuk status P1 aman. Jadi tenang untuk P1, pelamar prioritas 1 maka datanya akan aman. Nah, ini dia. Kemudian informasi berikutnya. Nah, ini ada yang menanyakan lebih spesifik ya, Bapak Ibu guru teman-teman sekalian. Ada yang bertanya ke Bapak Andika, Pak Andika menanyakan tentang eh ini jawabannya ya, jawaban dari Pak Andika. Untuk P1 yang daerahnya membuka formasi, panitia akan menghubungi kembali menjelang akhir pendaftaran sekitar tanggal 10 atau 11, harap bersabar. Berarti saya jangan turun dulu prioritas ya Pak. Ini jadi ada teman-teman yang P1 kemudian menanyakan bagaimana yang harus mereka lakukan. Apakah harus turun peringkat, turun P2 dulu atau P3 atau bagaimana? Nah, kemudian nanti ternyata di tanggal 10 atau tanggal 11 itu misalkan di sistem di sistem menyatakan teman-teman P1 itu tidak mendapatkan formasi, namun di tanggal 10 dan tanggal 11 itu akan kembali dihubungi. Daerahnya akan dihubungi sehingga panitia menghubungi kembali sehingga formasinya kembali dibuka. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian apakah P1 harus turun peringkat ataukah tidak? Maka Bapak Andika menyebutkan nggak apa-apa, turun saja. Kan data untuk P1 tetap terekam. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk P1 itu walaupun sudah turun peringkat, itu akan tetap terekam. P1 aman, masuk waiting list. Kemungkinan akan otomatis masuk waiting list ketika nantinya memang daerah itu tidak membuka formasi. Jadi tetap aman untuk P1. Kemudian secara umum kita dapat simpulkan seperti ini. Untuk P1 yang mendapatkan formasi, maka segera dilakukan sampai tanggal 13 untuk teman-teman ya. Untuk P1, baik itu guru sekolah honorer negeri atau THK 2 atau menjadi lulusan PPG, maka segera resume sampai tanggal 13. Kemudian untuk yang kedua, untuk P1 yang tidak mendapatkan formasi, silahkan turun ke P2 atau P3. Tidak masalah, karena untuk data P1 tetap aman. Kemudian P2 sambil menunggu teman-teman ya, sambil menunggu tanggal 10, tanggal 11 ketika nanti akan ditanyakan, akan dihubungi kembali pemerintah daerah oleh panitia seleksi nasional. Poin yang ketiga P2, P3 dan umum, baik akun lama ataupun yang baru atau yang turun formasi P1 ke P2 atau P3 yang tidak bisa melanjutkan berarti formasi kosong di instansi sudah tidak ada lagi, sudah terisi semuanya. Jadi hampir bisa dipastikan tidak bisa ikut tes tahun ini. Namun ada bedanya, untuk P1 maka masuk waiting list, untuk P2 dan P3 maka akan mengikuti menunggu di seleksi tahun berikutnya. P1 intinya masih tetap aman. Kemudian untuk yang keempat, P2, P3 dan umum baik lama ataupun baru, akun baru atau yang turun prioritas dari P1 menjadi P2, P3 yang tidak bisa melanjutkan berarti formasi masih ada. Yang bisa melanjutkan, maka formasinya masih ada, silahkan lengkapi data dan resume sampai tanggal 13. Nah, ini teman-teman ada ini adalah apa yang harus teman-teman lakukan untuk teman-teman P1, P2 dan P3 menyongsong pelaksanaan P3K ini. Tentunya ada 4 yang dapat kita rangkum dalam informasi ini. Nah, sekian teman-teman informasi dari kami. Semoga ini memberikan manfaat ya. Semoga menjawab kegalauan Bapak Ibu guru teman-teman P1, P2 ataupun P3 yang memang nantinya akan melaksanakan P3K di tahun 2022 ini. Tetap semangat, semoga nantinya memang kembali mendapatkan formasi tanggal 10-11. Semoga P1 yang notifikasinya tidak mendapatkan kuota akan bisa masuk dan kuotanya muncul karena telah dihubungi oleh panitia pusat. Sekian, terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.